Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kabupaten Sumedang ya teman-teman, tepatnya di Kecamatan Jatinunggal. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi salah satu keluarga yang sudah hampir setengah abad tinggal di tempat seperti ini teman-teman. Seperti apa kisahnya, makanya tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya. Yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan juga milik rezekinya. Yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga diberikan keturunan yang soleh-solehah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus untuk kalian para janda dan para udada yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Dan yang belum punya rumah, semoga di tahun 2022 ini bisa membeli atau membangun rumah, walaupun itu rumah sederhana, untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Dan juga untuk yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga kalian bisa mendapatkan pekerjaan agar bisa menafkahi anak, istri, dan keluarganya. Dan juga yang masih menjalankan ibadah puasa, yang sedang menjalankan ibadah puasa, khususnya orang muslim, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung saja simak perjalanan saya menuju rumah satu keluarga tersebut. Jadi seperti ini teman-teman perjalanannya. Jadi jalannya itu jalan setapak ya. Saya berjalan melintasi area rumpun pohon bambu, ratusan pohon bambu ya teman-teman. Ini baru saja jalannya, kebetulan baru saja turun hujan, jadi agak sedikit licin ya. Tadi pas perjalanan di sebelah sana saya tidak shoot video karena jalannya benar-benar licin, takut terjatuh ya teman-teman. Nah, ini di bawah kita ini merupakan area mata air dan juga banyak banget pohon pohon caruluk atau pohon pinang ya itunya. Saya kurang hafal sih, yang tahu kalian silahkan komentar di bawah. Oh, pohon kawung. Nah, ini namanya itu pohon kawung ya teman-teman. Di bawah itu merupakan area sumber mata air, dan ini di sekitarnya itu merupakan pohon bambu yang sangat luas banget. Nah, ini untuk menuju rumahnya sendiri sebetulnya sudah hampir sampai ya, udah hampir dekat banget dari sini ya teman-teman. Jadi rumah tersebut berdekatan dengan rumpuyuk pohon bambu ini. Nah, di bawah ini nih rumpuyuk pohon bambu ini, dan juga di bawahnya itu merupakan sumber mata air ya teman-teman. Kalau sumber mata air ya terkenalnya ya gitulah, nanti deh kita akan ngobrol bersama pemilik rumahnya ya teman-teman. Dan untuk jalannya sendiri, ini ke atas ini kan ada pertigaannya, di sebelah sini itu merupakan arah menuju area persawahan milik warga sekitar. Kita terfokus saja berjalan karena ini jalannya juga agak sedikit lumayan licin ya teman-teman, karena baru saja turun hujan deras banget di sini. Jadi ya gitulah, harus benar-benar ekstra hati-hati nih. Wow, ini ada air besar banget nih teman-teman, tapi sayangnya oke coba tuh kan bener, tapi sayangnya airnya ini di sini tuh besar ya, tapi terhalang oleh pepohonan yang ini ilalang-ilalang atau pohon-pohon liar teman-teman. Itu begitu deras banget ya, kedengaran kan sama teman-teman juga. Airnya mengalir dan juga sangat jernih ya teman-teman. Oke. Oh, sampai meluber kayak gini ya, meluber gini banget ini airnya tuh. Gila. Saking suburnya daerah sini ya teman-teman. Kalau di perkampungan kayak gini ya enak. Untuk sumber mata air itu tidak terlalu susah ya teman-teman. Dan ini jalan ke sini tuh merupakan ke sumber mata airnya yang di sebelah sana. Sumber mata air yang cukup lumayan besar
itu kelihatannya juga kan sama teman-teman sangat mengerikan banget tempatnya. Kalau misalkan saya harus berjalan ke sana sendirian, saya tidak bakalan berani ya teman-teman. Ya mengerikan. Saya mah orangnya penakut sih. Nah itu untuk rumahnya sendiri sudah kelihatan dari sini ya teman-teman. Itu cat rumah yang berwarna hijau dan di depannya itu ada satu buah kandang kambing. Tapi saya mencari jalan untuk turun ke bawahnya, kira-kira kemana ya teman-teman. Jadi rumah tersebut benar-benar menghadap ke salah satu rumpuyuk bambu dan juga pohon kawung yang sangat cukup mengerikan banget kalau menurut saya pribadi ya teman-teman. Oke, kita cari akses jalan terlebih dahulu. Jadi untuk sekelilingnya itu, di sampingnya itu merupakan area persawahan dan di sini nih ini ada tiang listrik ya. Jadi untuk mungkin pencahayaan rumah tersebut dari tiang listrik ini ya teman-teman. Apakah jalannya turun ke sini atau kemana ya? Oh itu ada kandang kambing juga. Nanti deh saya coba mencari akses jalan dulu, karena kalau misalkan ke sini kayaknya, oh ya mungkin ya ke sini ya. Benar nggak ke sini ya? Coba aja deh. Oke, Bismillah. Kita coba bertamu. Kok nih ya jalannya kayak gini. Jadi kayak serasa kita lewat dari belakang. Nah, ini teman-teman kondisi rumahnya nih. Bapak, nepangkeun nami teh saha Pak? Nami Bapak. Pak Rahman. Bapak Rahman ya, teman-teman. Jadi Pak Rahman ini merupakan pemilik rumah terpencil menyendiri jauh kemana-mana Pak Rahman ya? Ya. Tebih kemana-mana. Ya. Pak Rahman teh di dieu tetep sabar alami Pak Rahman? Di tahun genep-genep bae. Di tahun genap-genap berarti udah dari tahun 66 itu udah sekitar 56 tahun ya teman-teman ya. Dari tahun 66 sekarang kan tahun 2022, berarti Pak Rahman ini tinggal di sini udah sekitar 56 tahun ya Pak Rahman ya. Upami usia teh Bapak sabar aja Pak? 78. Usia 78. Upami di dieu teh sareng saha wae tinggal di dieu teh? Nyalira wae. Ai itu sareng istri, anak, kamar anak. Ente dengan jeung istri wae. Oh, sareng istri. Panna tas areta. Tos narika. Mun hiji deui ketancan sok jeung urang wae. Oh, di dieu. Mun. Oh, ai murang kali gaduh sabaraha Bapak? 4. Gaduh 4 sadayana berarti 3 tos nikah. Otos. Anu hiji na tacan. Tacan. Ari nu tos nikah teh pameget sadaya tanah istri sadaya. Pameget hiji, Nu tos nikah teh. nu tos nikah istri 2. Oh, jadi nu tacan nikah? Pameget Oh, pameget masih sekolah. atas liren. Oh, tos liren. Tos keluar apa ya? Atas keluar. Nah, jadi Pak Rahman ini usia 78 tahun dan tinggal di sini itu bersama istri tercinta ya Pak ya? Ya. Ada Pak Rahman mempunyai 4 orang anak. Anak yang pertama yang laki-laki udah menikah dan 2 perempuan sudah menikah, tinggal 1 lagi laki-laki yang belum menikah. Sekarang itu udah keluar sekolah, berarti bekerja Pak? Damal? Ya, kerja. Damal di mana? Kanu segala wae, kanu ieu bangsa ngunya kai. Oh gitu. iya, jadi bekerjanya serabutan mungkin Pak ya? Ya. Jadi apa suka kalau misalkan ada yang nyuruh Ya. panggul apa kayu ya, kayu Nyadap. nyadap ya. Jadi nyadap itu milarian kawung itu apa ya? Laras. Nah upami Pak Rahman da malah sade dinten naon wae? Tadi dinten Tani ngagarap sawah. Iya. Sabaraha bata apa ngagarap sawahna? Sakedik yang kitu esok buburu gitu. Sabaraha bata nu Pak Rahman nu digarap? 100. 100 bata mah atuh seueur Bapak. Nah, abdi mah teu gaduh.
100 bata esok buburu sabaraha upah di dia Pak di pasian buruh teh kadang-kadang ai borongan mah pur genap gitu 60. nya ai dahar sekali mah disuguhan 50. Oh. Nah, jadi teman-teman Pak Rahman ini tinggal di sini tuh selama 56 tahun itu bertani, nyadap kawung, terus juga kalau misalkan ada yang nyuruh ke sawah, upah kerjanya itu Rp60.000 satu hari. Ya. Sampai apa? Sampai duhur. Bedug. Sampai duhur berarti ya? Ya. Bedug itu sampai dari pagi jam 7 sampai duhur, upahnya itu Rp60.000 kalau tidak dikasih makan. Kalau dikasih makan sama dikasih rokok itu upahnya Rp50.000 apa ya? Ya. Nah, Pak Rahman upami tinu ieu teh sok kenging sabaraha Pak? Tinu 100 bata teh kenging sabaraha karung? Wah. Ngukur kayaknya 4 kintal mah seueur Abang. Ngan ukur cenah siapa Pak. Jadi teman-teman suka mendapat dari 100 bal itu mendapatkan 4 kintal padi atau beras? Padi. Oh, padi parenya apanya? Upami Pak Rahman di dia teh kan cenang kadang teh ke hulu cai eta angker apanya tadi abi perjalanan teh bade ka dieu ngalangkungan hulu cai terus rumpuyeuh awi terus aya tangkal kawung tahun angker eta di dinya aya naon si Pak Rahman anu pernah ngaganggu ka Pak Rahman atau anu pernah Pak Rahman tingali teh kitu ada demit di dia ngan aya sarupa we dua rupa jeung aden-aden perlu pali dituna da ayeuna mah teu jarang kapendak eta teh dedemi teh agan aya 2. Eta pernah kapan dak apa irahat apa kata pernah kapan dak? Oh, kepumpur terus tahu puluhan tahun. Kumaha ta Pak caritana? Abdi teh nuju macul gitunya. Peting. Mohon. Oh, macul wangi. Mohon terus kenapa? Berat ieu tah. Berat punduk. Mohon terus berat punduk terus gepuk deui, ngarai deui dirampak deui sampai 3 kali. 3 kali mohon terus. Oh dilieu ka tukang. Da eta mah bedeg gawa sok di domba eta tah. Naon? Jin hidung. Oh, sageung domba. Jadi merupakan domba gitu kumaha? Merupakan anjing. Oh, ageng anjing tapi mun dibadag gitu. Badag. Eta terus kumaha tidinya? Nya abdi mah da sieun nya lumpat ka dia barang-bangan. Kabur. Wih ka bumi. Itu na tuh ngudag. Tuh menyak mundi otonan mangudag we. Da jin hidung mah galak. Oh, jin hidung mah galak. Oh, tadi berarti cicingna di mana di rumpuyuk awi eta apa nu tadi ka awi kalangkungan atau napi di hulu cai? Ya di lingkungan ieu we ngan ku waktu ieu mah ayeuna nama tah jarang kapenang. Da ku gadabah digadabah ku nalo teh anu kepungkur. Nalo teh naon Pak? Nalo ngadu nih. Oh. Anu di Jakarta. Oh, nomor tadi DBS, dah sih DS apa sih? Nomor. Nah, jadi teman-teman, kata Pak Rahman, jin atau dedemit hantu yang tinggal di sekitaran mata air dan juga rumpuyuk babu itu hanya ada 2. Katanya jin hitam dan juga aden-aden, teman-teman. Waktu dulu banget Pak Rahman sedang nyangkul di sawah ya deket mata air tersebut, itu sekitar tengah malam, katanya bulu punduk itu meringkak sampai ketiga kalinya pas Pak Rahman nengok ke belakang ternyata ada jin hitam yang sangat besar banget, katanya teman-teman kayak seperti anjing, tapi anehnya itu besarnya melebihi anjing, melebihi domba ya Pak ya. Nah, sehingga Pak Rahman lari karena terkenal jin hitam itu sangat galak. Jadi lari sampai ke rumah ya Pak Rahman. Nah, untuk lokasinya sendiri di sekitaran sumber mata air yang tadi saya lintasi, teman-teman. Pantas pas saya di sana agak sedikit lumayan merinding juga ya. Kalau aden-aden gimana Pak? Pernah nemu aden-aden? Tadi Pan cerita ada aden-aden dan jin hitam gimana? Aden-adennya tepali dituna. Oh, tadi kalangkungan berarti kabigenya? Mohon kalangkung. Kumaha Pak aden-aden? Pertama abdi teh menuju iya ngawalian pun lanceuk nikah mohon terus jam 1 gitu wengi nya ka dieu jalan tah da sama nu niup oncor teh bari ngalangkung niup oncor teh apa
nya damar. Oh. Damar. Awi di esian Minyak. tanah. Awi di cenget nih. Siya beringal ngalangkung manehna. Oh. Ya teh aden niup oncor siap tutur kan cekan kayu mah. Demosion deh. Nya ka dieu. Oh, dituturkan. Tuh. Cicing aja gitu. Dan nu kitu mah ya sangan ukut saliwa. Oh. Nah, jadi teman-teman untuk cerita Aden-Aden sendiri, ceritanya jadi Pak Rahman itu mau menjadi wali nikahnya kakaknya karena orang tuanya sudah meninggal Pak ya. Ya, biasa pernikahan janda dan duda mungkin Pak ya. Nah, jadi pas saat tengah malam jam 1 malam ketika pulang berarti Pak ya. Ketika pulang Pak Rahman itu melihat sosok Aden-Aden niup apa? Api. Oncor. Jadi obor ya, oncor itu obor. Nah, gitu niup api. Terus kata Pak Rahman, "Hayu aja ikutin saya. Saya mah udah nggak takut sama Aden-Aden, yuk ikutin ke rumah." Tapi ngikutin Pak ya? Iya. Ngikutin sampai rumah. Terus kalau sampai rumah gimana Aden-Adennya? Kabur atau gimana? Kabur. Oh, lari lagi. Oh, hilang begitu saja berarti Pak ya. Nah, itu selain itu ada kejadian apa lagi Pak? Pernah nggak yang dialami? Hah? Kejadian naon di anu pernah ngalami teh selain eta anu dua eta? Ya, teh aya de. Ya, ai nu kitu mah da. Naon? Oh, sajabana begitu kene udah ayeuna mah tos teu aya. Aya nu kapungkur aya naon we gitu selain? Sareng meong sering gitu. Meong teh naon? Ya, meong sarang. Selang. Sok dulu. Maung. Maung. Oh. Maung. Nah, jadi teman-teman sering datang maung atau harimau ya dari hutan menuju ke sini. Itu tapi nggak pernah mangsa domba atau apa Pak? Untuk Oh enggak. Itu untuk harimau ngusirnya kayak gimana Pak? Kalau harimau kan kita ngusir pasti diterkam, dimakan. Di daerah ieu eta kapungkur mah nuju bola kene sinya sok sering. Oh, aya maung teh ka dieu teh nya, tapi teu pernah nanaon maungna aman. Malahanan ketemu jagong tasok nyamperkeun ngilusi dulu. Oh, itu mah berarti Aden-Aden, Pak. Makhluk gaib. Sanes ya nuloles. Aden mah benten. Oh, lain mau gaib lain. Ya mau anu sok di lubung Oh. Gitu. Nah, jadi teman-teman, jadi katakan saya kira kalau misalkan lagi nunggu tani jagong itu suka masuk si maungnya katanya ikut si duru itu bahasa Indonesianya apa ya? Iya. Pokoknya di dalam tungku lah ikut diam di dalam tungku dan kata si bapak dikira apa sih Pak namanya teh? Apa sih namanya teh? Lupa lagi saya nih. Saya kira itu Aden-Aden karena Aden-Aden itu kalau di istilah bahasa Sundanya itu maung kolot atau maung yang harimau yang sudah tua ya Pak ya. Iya. Dan ternyata kata si bapak bukan maung atau apa yang teman-teman seperti itu kisahnya. Pak, kalau saya boleh nggak keliling-keliling rumah Bapak, lihat-lihat kondisi rumah Bapak ke dalam? Boleh. Yos. Oke teman-teman, yuk kita langsung karena kan ngobrol-ngobrolnya udahlah cukup sekian aja ya. Nanti kita langsung masuk ke dalam rumahnya Pak Rahman. Karena kalau di kota uang itu disimpan di bank, kalau di kampung uang itu di dalam karung. Ya Pak ya. Kita melihat istilahnya pakaya ya Pak ya. Ya. Atau apa sih kalau bahasa Sunda teh? Di karungan teh karena teh. Jadi pokoknya pada intinya kalau kebanyakan kan kalau di kota mah punya uang, punya hasil apa itu dibeliin sepeda motor, dibeliin mobil. Kalau di kampung mah itu uangnya itu disimpan di dalam karung ya Pak ya? Di karungan jadi kalau dalam bahasa Sunda. Oke, yuk kita berjalan menuju rumah bukan berjalan, melihat kondisi rumah Pak Rahman karena tadi udah diperbolehkan sama Pak Rahman. Oke, assalamualaikum. Nah, ini teman-teman kondisi dalaman rumah Pak Rahman ya.
seperti yang tadi saya bilang, kalau di kota besar itu uangnya itu ditaruh di bank atau dibeliin sama kendaraan. Kalau di kampung itu kekayaannya itu di dalam karung ini, teman-teman. Jadi misalkan punya padi, punya beras, berapa puluh karung, ratusan karung, itu disimpan aja di rumah buat perbekalan hidup. Kalau di kita kan, kita sendiri punya beras misalkan nih berapa puluh karung nih, 1, 2, 3, 4, ini nyampe puluhan karung atau ratusan karung ya teman-teman. Itu sudah pasti dijual, dibelikan ke sepeda motor, dibelikan ke apa. Kalau di kampung ya ditaruh aja buat perbekalan hidup seumur hidup kita. Tapi pada menurut syariat tidak bakal habis. Inilah harta kekayaan orang kampung itu seperti ini. Jadi tidak ditaruh di bank, ditaruhnya di dalam karung. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan mendesak, misalkan sakit atau apa, baru dijual. Kalau kita punya uang, ya mungkin langsung dibelikan sepeda motor. Nanti pas ada kebutuhan, motornya dijual, kan harganya turun. Nggak mungkin harganya tetap sama. Oke, kita lanjut lagi keliling-keliling. Ini kondisi kamar tidurnya, kamar tidur Pak Rahman bersama istri. Tapi kita tidak boleh deh kalau untuk kamar tidur, hanya melihat sepintas saja, tidak boleh masuk ke dalam. Ini juga sama, kamar tidur Pak Rahman dan juga istri. Jadi kita mengingatkan, ranjang itu terbuat dari besi ya teman-teman. Kita mengingatkan kita kepada zaman dahulu kala ya teman-teman. Jadi istilahnya kalau pengantin baru, reodnya mungkin nih, minta ampun. Kita lanjut ke sebelah sini, ini merupakan area bagian belakang. Dan spotnya itu di sebelah sana, itu ada WC umum ya, atau jobong tuh. Bisa teman-teman lihat, itu ada orang yang sudah mandi, mungkin orang yang dari sawah, sudah menggarap sawah, mandi di WC-nya Pak Rahman. Kebayang kalau tiap malam kita harus keluar ke sana untuk kamar mandinya. Dan lanjut di sebelah sini, ini ada apa nih, dinosaurus. Dan apa nih? Ini terbuatnya dari kayu atau dari tanah liat teman-teman. Ini terbuat dari tanah liat. Dan ini peralatan perabotan rumah tangga para Pak Rahman. Dan ini kalau talupu ini nyaman banget loh. Kalau misalkan kita tidur di atas talupu ini, kalau misalkan musim panas seger dingin, tapi kalau misalkan musim penghujan, wah hangat gitu. Ini juga kamar tidur atau apa, ya udahlah. Itu untuk sebelah sana itu merupakan area belakangnya. Nanti kita lanjut lagi ke depan. Nah, itu tadi kita sudah keliling-keliling rumahnya atau dalaman rumah Pak Rahman, dan di depan kita ada kandang domba juga Pak ya. Ya. Jadi harta kekayaan orang kampung itu di dalam karung dan juga di kandang domba. Ya. Kalau di kota mah dibeliin motor, dibeliin mobil, nanti pas ada kebutuhan misalkan sakit atau apa, kan harganya jatuh. Misalkan beli motor 10 juta, jadi harganya jadi 6 juta kalau dijual kembali Pak ya. Tapi kalau misalkan padi di dalam karung atau beras di dalam karung, itu harganya tetap ya Pak ya. Kalau misalkan 10 juta ya 10 juta pas dijual juga aja Pak ya, pas ada kebutuhan kalau sakit atau apa. Nah, itu ciri khas orang kampung. Jadi kaya tapi tidak istilahnya tema nembongkeun ya Pak ya. Jadi tidak tenyirikeun kalau orang Sunda mau. Jadi kelihatannya seperti biasa-biasa aja, tapi ternyata uangnya banyak sekali teman-teman. Itu yang sering saya kunjungi kalau setiap di perkampungan. Kayak apa, belas kasihan banget atau gimana, tinggal di perkampungan, ternyata setelah ngobrol-ngobrol penghasilannya, uangnya itu cukup banyak, lebih banyak daripada saya. Coba itu ada tetangga apa ya, itu bukan tetangga sih, apa yang orang yang sedang menggarap sawah apa ya. Mau kemana tuh? Nyadap mendekat sawah. Oh iya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Pak Rahman, terima kasih atas waktunya Pak Rahman ya. Semoga Pak Rahman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.